Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like, dan share YouTube channel Bu Kokom. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran kelima. Ayo anak-anak, tetap semangat ya belajarnya. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Ayo anak-anak, kita mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kata Siti, halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengeringkan airnya? Jawab Udin. Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Tanya Dayu. Di rumahku mungkin ada, biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada, jawab Beni. Anak-anak, apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Ya, mereka sedang berdiskusi menentukan alat untuk mengeringkan genangan air yang terdapat di halaman tempat mereka akan bermain. Lalu, mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Ya, supaya aman dan nyaman ketika digunakan untuk bermain. Menurut kamu, apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ya, tindakan Udin dan teman-teman sudah benar karena mereka menjaga keselamatan diri ketika bermain. Ayo anak-anak, selanjutnya kita membaca. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Yang keempat, siapa yang punya? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya.
Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat kata tanya dan fungsinya? Ayo kita ingat kembali. Berikut ini adalah kata tanya beserta fungsinya. Kata tanya yang pertama, apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya yang kedua, siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kata tanya yang ketiga, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau peristiwa atau kejadian. Kata tanya yang keempat, di, ke, dari, mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Kata tanya yang kelima, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Dan kata tanya yang keenam, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Selanjutnya, ayo kita amati gambar berikut ini dengan teliti. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata tanya seperti apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut ini. Ayo anak-anak, perhatikan berikut ini adalah contoh pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Contoh pertanyaan pertama, menggunakan kata tanya apa. Apa yang terjadi dengan Edo? Yang kedua, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa Edo bisa terjatuh? Yang ketiga, menggunakan kata tanya kapan. Kapan Edo terjatuh? Yang keempat, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menolong Edo ketika terjatuh? Kelima, menggunakan kata tanya di mana. Di mana Edo terjatuh? Yang keenam, menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara Benny, Lani, dan Siti menolong Edo? Ini adalah contoh pertanyaan sesuai dengan gambar tersebut. Jangan lupa ya anak-anak, ketika kalian membuat pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa membuat pertanyaan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Tuliskan di buku tugas kalian. Ayo anak-anak, kita mengamati. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya, seperti gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Yang pertama, gerak setengah jongkok. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Yang kedua, gerak jongkok penuh. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Ayo perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Ini adalah bermain kucing jongkok di darat.
Dan yang ini adalah bermain kucing jongkok di air. Berikut adalah cara bermain kucing jongkok di darat. Pertama, tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Yang kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Yang ketiga, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Yang kelima, kucing harus berada di tengah kelompok. Yang keenam, siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. 7. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. 8. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. 9. Ketika berlari, harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. 10. Ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berada di atas air. Berikut ini adalah cara bermain kucing jongkok di air. Pertama, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Kedua, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Ketiga, kucing harus berada di tengah kelompok. 4. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. 5. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. 6. Ketika berlari, harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Ayo anak-anak, kita mencoba. Lakukan kegiatan berikut dengan benar. Kegiatan yang pertama, gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Kegiatan yang kedua, gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Kegiatan yang ketiga, bermain kucing jongkok. Kalian bisa bermain dengan keluarga atau saudara kalian di rumah. Selanjutnya, ayo kita membaca. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Anak-anak, selain bermain kucing jongkok, masih banyak lagi contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Misalnya, kegiatan sepak bola, kegiatan gobak sodor, kegiatan bola kasti, kegiatan bola basket, dan kegiatan bola voli. Jadi ini adalah beberapa kegiatan olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian pernah memainkannya? Selanjutnya, ayo anak-anak coba tuliskan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Contohnya tadi ada bermain kucing jongkok. Untuk yang lainnya, kalian bisa menuliskan nama permainan atau olahraga yang lainnya yang pernah kalian mainkan. Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.